Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Solih Jaraman. Ini sudah mau masuk musim mancing ya. Kalau di sini bulan 2 ini kondisi laut sudah mulai teduh, angin tenggaranya sudah mulai hilang dan dia berubah ke timur. Jadi dari timur nanti bulan 3 nanti di sini bulan 3 4 nanti udah mau mulai masuk musim barat. Oke, sebelum kita memancing, saya akan membahas sedikit tentang penampakan fish finder agar teman-teman tidak kewalahan lagi dan semoga bisa menemukan uh, posisi ikan yang tepat dan bisa memperhatikan posisi di layar fish finder ikan besarnya. Oke, penasaran kan? Pantengin terus video saya. Sebelum saya memulai video ini, saya berharap teman-teman sudah menekan tombol subscribe, like dan share-nya serta komennya agar saya makin semangat untuk berbagi. Oke teman-teman, ini pandangannya agak berbeda ya. Saya di dalam sebuah ruangan. Nah, ini kelihatan ada rak-rak ya, itu samping sebelah kiri saya, sebelah kanan. Nanti saya bahas aktivitas saya selama tidak ke laut. Akan tetapi saya tetap bermain di air asin. Ya, nanti saya akan berbagi apa yang saya lakukan selama saya tidak buat konten video, selama saya tidak mancing. Oke, sekarang saya nggak mau panjang lebar, kita masuk ke pembahasan yang mau saya bahas. Seperti teman ketahui, mungkin ada sebagian teman-teman yang masih bingung ya tentang pembacaan fish finder dan mungkin banyak menemukan atau menjumpai penampakan yang muncul di layar, akan tetapi teman-teman tidak paham. Sebenarnya saya sudah sering setiap saya pergi mancing ataupun saya tidak mancing, saya buat kontennya tentang pembahasan penampakan fish finder di lapangan. Nah, di video kali ini kebetulan ini hasil rangkuman saya, penampakan saya selama trip-trip yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya rangkum, saya buat video agar teman-teman bisa memahami. Karena kalau kita tidak jeli untuk melihat tampilan di layar fish finder, seakan-akan fish finder ini salah, tidak benar. Masa di situ muncul gambar ikan, banyak titik-titik merah, tapi ikannya tidak memakan. Seperti yang udah saya katakan, untuk teman-teman sebenarnya jangan fokus ke simbol ikannya. Ya, itu mungkin sudah sering saya bahas. Karena kalau teman-teman fokus ke simbol ikannya dan ikan itu tidak memakan pancing, otomatis nanti alatnya yang disalahkan. Itu yang sangat saya sayangkan karena terjadi kesalahpahaman. Padahal di setiap video saya sering saya jelaskan. Oke. Jadi ini memang hasil rangkuman saya buat satu video. Penampakan ini sebenarnya ada di video-video yang lalu, video-video saya sebelumnya. Cuma mungkin teman-teman kurang perhatian, dan ini sengaja saya kumpulkan, saya buat satu video dan saya akan jelaskan penampakan di layar fish finder, dimulai dari FF650 dan Ecomap. Dan ini ada saat posisi siang dan malam. Kebetulan memang di spot malam ini saya banyak terjadi strike seperti ruby, dogtooth, amberjack dan ikan-ikan campur lain-lainnya lah, ikan nocturnal malam ya. Oke, tentunya teman-teman penasaran kan gimana sih sebenarnya penampakan itu yang benarnya? Pantengin terus video saya. Oke teman-teman, ini seperti teman-teman lihat, saya menggunakan FF650 transducer GT15. Nah, ini teman-teman lihat pandangan di layar, saya berada di kedalaman 89,2 meter, kecepatan kapal 0,85 km per jam. Nah, di tengah-tengah layar ini terdapat kumpulan, kalau saya artikan ini kumpulan ikan ya. Kumpulan ikan. Coba saya perjelas agar teman-teman bisa melihatnya lebih jelas dan kita bisa bahasnya lebih jelas. Oke teman-teman, ini sudah saya zoom. Itu coba teman-teman perhatikan, ada warna merahnya yang kelihatan pekat, terus ada warna hijaunya yang agak pudar. Nah, kalau saya mengartikan, ini
gerombolan ikan. Nah, ini banyak nih ikannya. Banyak ini ikannya nih ya. Ini kebiasaan sih ikan-ikan kecil, ikan-ikan lagi apa namanya? Kalau istilahnya lagi schooling fish ya, lagi bergerombol. Kalau saya perhatikan di sini sepertinya tidak ada ikan besarnya, ataupun mungkin pada saat saya melintas ini saya belum melihat ikan besarnya mendekat di posisi gerombolan ikan. Nah, untuk seperti ini biasanya nelayan pukat atau nelayan jaring sangat suka akan bentuk seperti ini, karena kalau untuk nelayan pukat cincin dia tinggal apa? Tinggal dia memutar untuk dia masukkan perangkap gerombolan ikan ini. Ya, ini saya lihat tidak ada ikan besarnya. Oke, kita masuk ke gambar selanjutnya. Ini saya menggunakan Ecomap plus 65 CV GT20. Nah, teman-teman lihat di sini dasar lautnya 79,8 meter, kecepatan kapal 6,65 km per jam. Nah, ini kalau teman lihat gambar apakah? Ini gambar rumpon gantung. Nah, itu ada dua gambar, ada dua bentuk ya, serupa tapi tak sama. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kanan ada simbol ikannya muncul, yang sebelah kiri tidak ada simbol ikannya muncul. Nah, sekarang saya coba zoom agar lebih jelas. Oke, ini sudah saya zoom. Nah, mungkin kelihatan lebih jelas ya gambarnya yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini jadi pertanyaan, ini kok bisa dikatakan rumpon? Memang ini rumpon gantung. Nah, ini daun-daun apa namanya? Kalau di sini dikatakan daun-daun kelapanya lah untuk isi rumponnya. Itu terlihat terburai-burai. Nah, ini gambar sebelah kiri ini yang saya lingkarin. Ini posisinya sudah melintasi kapal, melewati kapal. Nah, jadi saya coba berputar mencari posisi pasnya. Nah, setelah pas, dia akan muncul gambar ikan, simbol ikan, dan warnanya pun semakin tebal, semakin pekat. Perhatikan kan, gambar nomor 2 yang saya lingkarin, pekat kan warnanya. Nah, ini cocok memang untuk spot kita jigging, drifting khususnya ya. Jadi kita melintasi rumponnya, melewati rumponnya, kita bermain di pinggiran rumponnya. Ini berpotensi yang di spot ini saya sering dominan GT ya. Ikan menengah dari dasar ke atas. Tenggiri sih jarang bermain di spot seperti ini, kebanyakan sih GT. Ini salah satu spot yang saya suka. Rumpon gantung, arti kata rumpon gantung tidak ada pelampung di atas. Itu kelihatan tidak ada talinya di atas. Tidak ada bentuk tali. Nah, oke teman-teman, sudah paham kan untuk gambar rumpon gantung? Kalau nemu spot ini wajib untuk disinggahi dan turunkan metal jig. Oke, sekarang kita masuk ke gambar ketiga. Ini saya masih menggunakan Ecomap dengan GT20. Nah, kelihatan di sini layarnya agak banyak tampilan pandangannya ya. Ini di kedalaman 62,4 meter, kecepatan kapal 1,39 km per jam. Nah, ini spotnya paling mantap. Dijamin tidak akan boncos, karena spot ini rame memangnya, besar, maksudnya spot ini besar. Selain ada bekas rumponnya, ada juga karang-karang yang sudah jadi rumpon yang sudah jadi karang ya, rumpon-rumpon lama ya. Oke, sekarang saya coba zoom. Nah, ini sudah saya zoom, kelihatan kan, ini bahkan ada metal jignya. Memang pada saat itu kami sedang drifting ya teman-teman, tuh kelihatan metal jignya ada. Ini yang saya lingkari pertama, ini rumpon yang sudah jauh melewati kapal. Nah, setelah itu masuk gambar lingkaran kedua, itu posisi karang tapi sudah lewat juga dengan posisi kapal karena warnanya sudah agak pudar.
Nah, lingkaran ketiga, ini posisi rumpun gantungnya. Posisinya pun memang masih jauh, ini memang posisinya memang kami dari kapal. Nah, yang namanya saya posisi jiggingnya drifting. Jadi memang tampilannya jauh-jauh semua. Nah, tidak pas di bawah kapal. Tuh kelihatan metal jignya. Tuh ada saya tandai ya. Itu metal jig sedang digulung ke atas oleh teman. Karena saya bilang spotnya belum pas atau sudah lewat. Jadi teman gulung metal jig. Tuh kelihatan kan? Semuanya jelas di sini. Ini spotnya sangat potensial ya untuk kita drifting teknik jigging. Oke, ini sekarang kita masuk ke gambar nomor 4. Ini kiriman dari subscriber. Dia menggunakan FF650 GT15 posisi malam hari. Kelihatan di kedalaman 125 meter, kecepatan kapal 00. Itu artinya dia posisi berjangkar. Yang jadi pertanyaan beliau, "Bang, ini adakah ikannya atau enggak?" Nah, jelas kan, kelihatan gambarnya itu ada bintik-bintik banyak warna kuningnya. Sekarang saya coba zoom. Oke, sekarang sudah posisi zoom. Kita akan bahas ini. Itu yang warna kuning-kuning bertumpuk itu, layar tidak terputus dan tidak ada bentuk lah, rata dia. Itu bukan ikan, bahkan bukan gerombolan ikan. Nah, itu kalau saya mengartikan bisa jadi itu kotoran air. Karena kita posisi berjangkar yang menahan arus, otomatis ini sering terlihat di layar viewfinder kita pada saat malam hari. Nah, jadi yang jadi pertanyaan kedua, "Bang, apakah ada ikannya?" Kalau saya perhatikan dari gambar ini ada ikannya. Tuh lihat yang saya lingkarin, ya kan? Coba teman-teman lihat dengan jelas. Itu seperti pergerakan ikan, cuma posisinya sudah melintasi sonar. Nah, sudah paham kan? Ini video kiriman dari subscriber. Nah, kebetulan dia sharing, bertanya sama saya. Oke, sudah jelas kan? Oke, sekarang kita masuk ke gambar nomor 5. Ini saya menggunakan EcoMap plus 65 CP GT20 posisi malam hari. Nah, di situ kelihatan kedalaman 136 meter dengan kecepatan kapal 0,57 km per jam. Itu artinya kami mau bersiap-siap buang jangkar. Memang ini spot yang kami tuju dan kami mau buang jangkar. Nah, itu teman-teman lihat ada penampakan. Sekarang akan saya zoom biar kita bahas dan kita lihat sama-sama. Oke, ini sudah saya zoom. Nah, coba teman-teman perhatikan. Itu ada warna pudar dan ada warna pekat. Seperti bintik-bintik lampu ya, kecil. Nah, ini spot sangat berpotensial karena apa? Ada gerombolan ikan kecilnya dan ada ikan besarnya. Tuh yang saya lingkari, ini gerombolan ikan. Ya. Nah, yang saya lingkari kedua, itulah ikan besarnya yang sedang menyambar ikan-ikan kecil dari gerombolan ikan-ikan kecil tadi. Ikan besarnya sedang masuk ke gerombolan ikan-ikan kecil. Perhatikan kan teman-teman, kelihatan jelas kan? Nah, spot ini berpotensi untuk spot malam. Yang saya dapat di spot ini ikannya bervariasi, ada dogtooth, ruby, dan amberjack. Dan ikan-ikan dasar lainnya. Tuh kelihatan kan? Jadi teman-teman harus jeli. Kelihatan tuh indah memang spotnya. Ikan besarnya pun kelihatan, ikan kecilnya pun kelihatan. Nah, sudah lihat kan teman-teman? Sudah paham kan? Nah, di yang nomor 6 ini saya menggunakan EcoMap plus 65 CP GT20. Kelihatan jelas itu dasarnya 112 meter, kecepatan kapal 3,75 km per jam. Nah, kenapa kapalnya lebih cepat? Nah, ini spotnya tidak disangka-sangka. Spotnya sebenarnya sih masih jauh.
dalam arti kata jauh sekitar 500 meter atau 600 meter seingat saya. Kami mau menuju ke spot yang kami tuju. Akan tetapi kelihatan penampakan di fish-finder. Nah, kelihatan jelas itu kan, kapal sedang berjalan, ikannya kelihatan, gerombolan ikannya kelihatan, bahkan ada ikan besarnya juga. Jadi malam itu kami memutuskan berjangkar di sini. Oke, sekarang akan saya zoom. Nah, ini udah saya zoom, kelihatan kan? Jelas banget posisinya pas di bawah kapal. Kenapa seperti itu? Kelihatan warnanya lebih terang, lebih pekat, pekatnya itu lebih banyak. Itu artinya kami sudah pas di bawah kapal. Perhatikan itu yang saya lingkari, itu memang gerombolan anak-anak ikan yang sedang berkumpul. Nah, lingkaran kedua itu ikan besarnya yang sedang masuk ke dalam gerombolan ikan-ikan kecil. Kelihatan jelas kan teman-teman? Ini spotnya saya jamin tidak akan boncos. Isinya pun wah memang ikan-ikan target semua. Dominannya di dogtooth dan big eye. Tapi di malam itu kami banyak menemukan dogtooth dan ikan-ikan dasar, ruby dan ikan-ikan lainnya ya. Nah, sudah dijelaskan kelihatan ikan besarnya, gerombolan ikan-ikan kecilnya. Memang ini spot indah banget. Kalau nemu spot seperti ini ibaratnya seperti surga. Oke teman-teman, sudah jelas kan? Nah, sudah lihat tadi kan gimana pembahasan. Mungkin itulah sedikit informasi dari saya, dan itu yang terjadi di lapangan, yang sering saya temukan di lapangan. Jadi saya bahas secara detail. Padahal kalau kita lihat secara layar, sepertinya tidak ada apa-apanya. Padahal di layar di fish-finder itu ada ikan besarnya dan ada ikan kecilnya. Seperti tadi saya jelaskan, kita harus jeli sebenarnya, kita harus paham apa yang ditampilkan di layar fish-finder itu sendiri. Karena kalau kita tidak paham, kita tidak akan bisa menggunakan fish-finder itu. Dan timbullah kata-kata bahwasanya fish-finder tipe ini tidak bagus. Padahal kalau kita jeli, teliti akan penampakan di layar fish-finder itu, kita akan paham. Makin lama kita akan paham. Karena masih banyak sih, bukan banyak juga sih, maksudnya ada juga yang WA ke saya nanya-nanya, bang ini tampilannya gimana sih, yang mana sih ikannya, apakah ini benar ikan. Nah, jadi itu sedikit informasi dari saya. Semoga teman-teman bisa paham, bisa mengerti, dan tidak lagi takut untuk menggunakan fish-finder. Dan buat teman-teman yang ingin sharing sama saya, silahkan kirim videonya di WA saya. Ini nomor WA-nya ada di bawah, atau di deskripsi juga saya ada nomor WA-nya. Jadi kita bisa sama-sama membahas apa yang terjadi di lapangan. Misal, bang ini gambarnya seperti apa? Ini yang mana karangnya bang? Yang mana posisi pasnya? Bang apakah benar ini ikan? Gak apa-apa, kirim aja ke WA saya, kita akan bahas sama-sama. Dan kalau memang video itu panjang, saya akan angkat ke konten agar teman-teman yang lain bisa sama-sama belajar. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di trip berikutnya. Saya akan mulai mancing. Semoga di tahun 2023 ini saya tidak mengecewakan teman-teman yang sudah banyak-banyak menunggu video-video saya. Dan ini sedikit cuplikan penampakan aktivitas saya selama tidak mancing. Oke. Ini sedikit aja ya video terakhir ya. Ini rak dan ini bak. Saya tetap bermain di air asin yang jelas ya. Saya tidak bisa jauh-jauh dari air asin. Tapi karena mungkin faktor tahun kemarin cuaca ya, itu di dalam itu juga ada. Nanti saya akan buat kontennya apa sih yang ada di dalam itu. Yang jelas saya tetap bermain di air asin. Oke. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.